Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi polinomial. Dengan saya Eva Lutfi Hamidah. Nah, apa itu interpolasi? Ada berbagai sumber yang menyatakan pengertian interpolasi. Di sini saya memakai dua sumber saja. Sumber yang pertama mengatakan interpolasi adalah cara menentukan nilai yang berada di antara dua nilai diketahui berdasarkan suatu fungsi persamaan. Dan sumber yang kedua mengatakan interpolasi adalah perkiraan suatu nilai tertengah dari suatu set nilai yang diketahui. Metode interpolasi. Di sini terdapat interpolasi linier. Interpolasi linier ini digunakan jika orde 1 atau polinom berderajat 1. Polinom berderajat 1 itu misalnya Y sama dengan AX plus B. Nah, jika kita memiliki dua buah titik data, maka kita dapat menggunakan interpolasi linier. Kemudian, interpolasi kuadratik digunakan apabila orde 2 atau polinom berderajat 2. Jika kita memiliki tiga buah titik data, 1, 2, 3, maka kita dapat menggunakan interpolasi kuadratik. Yang ketiga, interpolasi polinomial digunakan apabila ordenya itu 3 atau lebih. Misalnya, jika kita memiliki 4 buah titik data, 1, 2, 3, 4, maka kita dapat menggunakan interpolasi polinomial. Jika ordenya 3 ini, maka kita sebut dengan polinomial tingkat 3. Dan jika ordenya n, maka kita sebut dengan polinomial tingkat n. Kemudian interpolasi linier. Interpolasi linier. Interpolasi linier adalah algoritma matematika yang dapat diterapkan untuk menaksir titik harga tengahan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar ini terdapat titik P1 dan titik P2. P1 dengan X1Y1 dan P2 dengan X2Y2. Di tengahnya terdapat titik Q, X, Y yang berada di antara P1 dan P2. Persamaan garis lurus yang melalui dua titik P1 dan P2 dapat dituliskan dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Atau kita dapat mencari Y dengan Y sama dengan Y2 min Y1 X2 min X1 dikali X min X1 ditambah Y1. Atau dalam sumber lain dituliskan F1X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Ini hanya lambangnya saja yang berbeda. Kemudian algoritma interpolasi. Bagaimana algoritmanya? Yaitu yang pertama, tentukan dua titik yang akan dicari penyelesaiannya. Dicontohkan sebagai titik P1 dan titik P2. Yang kedua, tentukan titik tengah dari kedua titik di atas. Contohnya titik X sebagai titik tengahnya. Yang ketiga, hitung nilai Y dengan rumus di atas. Yaitu rumusnya tadi ya, yang Y sama dengan. Yang keempat, tampilkan nilai titik yang baru. Nah, bagaimana contohnya? Contoh interpolasi linier. Cari nilai Y untuk titik X sama dengan 2,1 yang berada di antara titik 1,1,5 dan 3,2,5. Nah, kita perhatikan grafiknya. P1 1,1,5, P2 3,2,5. Terdapat titik P3 yang berada di antara P1 dan P2. X-nya tadi sudah diketahui yaitu 2,1 dan kita akan mencari nilai Y-nya. Nah, bagaimana cara mencari nilai Y-nya? Tadi rumusnya adalah Y sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 dikali X min X1 ditambah Y1. Tinggal kita masukkan nilainya. Kita ketahui X1-nya 1,
Y1-nya 1,5, X2-nya 3, dan Y2-nya 2,5. Kita masukkan sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 2,05. Jadi, ditemukan titik terbarunya adalah titik P3 dengan X1-nya 2,1 dan Y3-nya 2,05. Kemudian, interpolasi kuadratik. Banyak penggunaan interpolasi linier tidak maksimum pada penggunaannya saat digunakan pada fungsi yang berpangkat 2, sehingga interpolasi kuadratik ini pun ada agar fungsi dengan pangkat 2 mampu terselesaikan dan dapat dicari titik barunya dengan efektif. Kita lihat dalam grafiknya, terdapat titik P1 dengan X1Y1, P2 dengan X2Y2, dan P3 dengan X3Y3. Kemudian terdapat titik Q yang berada pada P2 dan P3. Maka persamaannya yaitu Y sama dengan Y1 dikali X min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X2 dikali X1 min X3 ditambah Y2 dikali X min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah Y3 dikali X min X1 dikali X min X2 dibagi X3 min X1 dikali X3 min X2. Atau dalam sumber lain dituliskan rumusnya F2X sama dengan B0 ditambah B1 kali X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1. Dengan B0 itu Fx0 dan B1-nya Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dan B2-nya. Di sini kita akan belajar mengenai algoritma interpolasi kuadratik. Yang pertama, tentukan 3 titik yang akan dicari penyelesaiannya. Dicontohkan sebagai titik P1, P2, dan P3. Kemudian, tentukan titik tengah dari kedua titik di atas. Contohnya titik P4 sebagai titik tengahnya. Kemudian, hitung nilai Y dengan rumus di atas dan tampilkan nilai titik yang baru. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah sebagai berikut. Cari nilai Y untuk titik X sama dengan 2,5 yang berada di antara titik 1,5, 2,2, dan 3,3. Nah, sudah diketahui titik P1, P2, dan P3-nya, kemudian juga sudah diketahui X-nya. Kita akan mencari titik Y-nya. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam persamaannya. Maka, dengan hitungan kita akan memperoleh Y-nya sama dengan 2. Kita perhatikan grafik di sampingnya. P1 1,5, P2 2,2, P3 3,3, dan ternyata titik P4-nya berada di antara titik P2 dan titik P3, sehingga didapatkan nilai dari titik barunya adalah 2,5 dan 2. Jadi, X-nya 2,5 dan Y-nya 2. Polinom Lagrange bentuk umumnya dengan derajat kurang dari sama dengan n untuk n plus 1 titik berbeda adalah seperti ini. Pnx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai n AI LI X. Yang dalam hal ini AI sama dengan YI dan I-nya 0 sampai n. Dan LIX sama dengan pi, ini adalah pi. Jika sigma ini mendefinisikan penjumlahan, maka pi ini mendefinisikan perkalian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai interpolasi polinomial Newton. Diketahui n titik X1, Y1 sampai Xn, Yn, di mana Y sama dengan Fxi, I sama dengan 1 sampai n, ditanya Fnx sama dengan A0 plus A1x, begitu seterusnya sampai An x pangkat n yang melewati n titik tersebut. Nah, Fnx sama dengan B0 plus B1 kali X min X0 ditambah B2 kali X min X0 dikali X min X1
Begitu seterusnya sampai Bn kali x min x0 dikali x min x1 dikali x min xn min 1. Dengan B0 sama dengan f x0, B1 sama dengan f x1, x0. Diperhatikan bahwa kurungnya adalah kurung siku. Nah, untuk f kurung siku xi, xj kurung siku, kita dapat mendefinisikannya dengan f xi min f xj dibagi xi min xj. Ini harus diperhatikan. Selanjutnya, berikut adalah contoh interpolasi polinomial Newton. Diketahui ada 4 buah titik, yaitu 1,0, 4,1,386,294, dan seterusnya dari fungsi len x. Ditanya perkirakan len 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Kita sudah tahu rumusnya seperti ini, dengan tabel seperti ini. Nah, B0 ini kan tadi f x0, B1 sama dengan f kurung siku x1, x0, di mana f x1, x0 dapat kita tulis dengan f x1 min f x0 dibagi x1 min x0. Nah, begitu seterusnya, sehingga kita peroleh F32 sama dengan 0,62. Selanjutnya, ini adalah aplikasinya pada MATLAB. Kita harus memasukkan jumlah titik terlebih dahulu. Dan kita juga harus memasukkan x1, x2, sampai xn, dan fx-nya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.